Oprah Winfrey yang terkenal sebagai pembawa acara kawakan dalam Oprah Show merupakan suatu sosok aktris yang sangat mahal dan sangat diidolakan. Siapa sangka bahwa kehidupan masa lalunya benar-benar menyakitkan. Di usia 9 tahun ia pernah diperkosa. Sampai usia 14 tahun ia mengalami kekerasan seksual. Ia pernah hamil dan karena kehamilannya ia diusir dari rumah. Dan dengan bantuan ayahnya, ia dibimbing dan menemukan potensi diri hingga ia bangkit dari keterpurukan. Masa lalu, semua orang, saya dan saudara mengalaminya. Ada banyak cerita indah, menggairahkan, menyakitkan, mengecewakan dan mungkin tak pernah mau kita kenang. Bagaimana menghadapinya? Mari kita membuka pengajaran Stoikisme. Stoikisme adalah salah satu sistem pemikiran yang berkembang secara positif saat ini. Akarnya meluas kembali ke Sokrates yang dianggap sebagai bapak filsafat barat dari Yunani kuno. Prinsip kunci Stoikisme sederhananya adalah mengakui bahwa Anda tidak dapat mengendalikan banyak hal yang terjadi dalam hidup Anda dan menerima bahwa Anda adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yaitu alam. Kaum Stoa menyarankan bahwa apa yang paling penting dalam menjalani kehidupan yang baik adalah internal daripada eksternal. Ini tentang mengembangkan karakter yang benar, kondisi pikiran yang benar. Dengan kata lain, masa lalu adalah bagian dari keberadaan setiap orang. Belajarlah dari hal-hal yang membanggakan dan ketika menemukan kelemahan, gunakanlah pikiran yang jernih. Pikiran jernih, sanggupkah? Masa lalu bukan hanya soal pikiran jernih, sebab kejernihan pikiran kita akan bertabrakan dengan cara pandang orang lain yang terlanjur menempatkan masa lalu kita dalam lembah hitam. Bahkan ketika apa yang kita lakukan di masa lalu, bukankah semua itu dilakukan dalam kesadaran? Dan orang-orang yang pernah bergumul dengan masa lalu, bahkan aktivis gereja pun akan mengalami bagaimana masa lalu membebaninya. Sebab itu ada kaitan dengan spiritual. Mungkin salah satu buah pikiran Immanuel Kant perlu kita dengar. Ia berpendapat bahwa waktu adalah bagian dari akal budi manusia. Ia tidak berada di alam, melainkan di dalam pikiran manusia. Sebagai bagian dari pikiran manusia, waktu membantu manusia sampai pada pengetahuan tentang dunia. Di satu sisi kita memerlukan kejernihan pengetahuan, namun di sisi lain kita juga perlu kembali pada konsep waktu. Sebab waktu mungkin menuliskan biografi kelam masa lalu, namun waktu pula menampilkan sisi lain dari kejadian yang membanggakan yang tak terungkap dan dialami oleh setiap pribadi manusia. Di mata banyak orang, pembunuh, koruptor, semua yang melakukan kejahatan sungguh tak layak disebut manusia. Namun di sisi kehidupan setiap hari, orang itu ketika bersama keluarga, tentang cinta dan perhatian, tentang kasih sayang dan pengorbanannya, mereka tak bisa kita pungkiri merupakan bagian dari waktu yang indah. Kita hanya perlu satu hal, yaitu keberanian berdamai dengan masa lalu. Anda tak harus menyembunyikan masa lalu Anda, karena itu akan terus menjadi momok. Anda hanya perlu mengakui bahwa Anda pernah salah dan tunjukkan perubahanmu pada saat ini. Jika Anda seseorang yang suka menolak pikiran-pikiran maju di mana saja dan terutama itu terjadi di ruang-ruang kekudusan gereja, bertobatlah. Lihatlah bahwa caramu itu hanya akan melengkapi daftar sakit hati bagi orang lain. Alkitab pernah mengisahkan kehidupan Rasul Paulus yang sangat memalukan. Ia menjadi rasul di bawah bayang-bayang semangat dan upayanya menghambat kekristenan. Terkadang penginjilan terkendala karena masa lalunya, namun ia memilih berdamai dengan masa lalunya sebab ia belajar menyambut anugerah Tuhan Yesus. Hanya dengan anugerahnya
Tuhan yang sama sanggup memulihkan masa lalu. Benar kata firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Amin.